Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Piasombi. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian mikro. Terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih pengertian daripada ekonomi mikro. Nah, secara umum teori ekonomi terbagi dua macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi dan makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perekonomian keseluruhan. Nah, ekonomi mikro ini adalah suatu ilmu yang menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi. Bahasa lain dari ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku produsen dan konsumen beserta penentuan harga pasar, jasa, produk, dan kuantitas faktor input yang diperjualkan dalam pasar. Nah, dikutip dari Investopedia, ekonomi mikro adalah yang mempelajari keputusan individu dan perusahaan untuk mengalokalisasikan sumber daya, produksi, pertukaran, dan konsumsi. Dikatakan ekonomi mikro adalah studi tentang kecenderungan individu membuat pilihan dalam menanggapi perubahan intensif harga sumber daya dan metode produksi. Mengutip dari Ibu Prinsil 2008 karya N. Georgi Mankiw, ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu, perilaku ekonomi, yaitu bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan serta berinteraksi di dalam pasar tertentu. Sementara dikutip dari grandmedia.com, ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran. Ekonomi mikro secara langsung dapat mempengaruhi pada pengambilan keputusan dalam hal penawaran yang permintaan barang atau jasa. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil keputusan. Nah, dengan demikian pengertian ekonomi mikro adalah memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme dalam bentuk harga yang relatif pada produk atau jasa. Dalam teori ekonomi mikro juga mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, sehingga mampu membantu memahami hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang tepat, dan memahami variabel biaya apa saja dalam suatu produksi barang atau jasa tertentu. Nah, tujuan ekonomi mikro ini adalah mempelajari ekonomi mikro adalah sangat penting dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Nah, ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Namun, dalam praktiknya ekonomi mikro memiliki tujuan utama yang bidang ekonomi seperti berikut ini. Yang pertama itu dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang maupun jasa, dan aplikasi dari sumber yang terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. Dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam produksi hasil yang efisien, dan menjelaskan berbagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan bentuk persaingan yang sempurna. Contoh daripada ekonomi mikro ini adalah permintaan. Yang pertama itu contoh ekonomi mikro adalah permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, yang kedua itu adalah penawaran. Selanjutnya penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu yang tertentu. Ketiga itu perilaku konsumen dan produsen. Selain itu, contoh ekonomi mikro lainnya adalah perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen adalah aktivitas yang proses yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam memilih, mencari, membeli, mengevaluasi, dan menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan tertentu. Harga adalah menjadi bagian dari contoh ekonomi mikro yang memiliki hubungan dengan suatu nilai barang. Harga adalah unsur bauran di pemasaran yang menunjukkan sebuah keuntungan. Sama ada juga biaya dalam pasar dan sebagainya.
Cukup sekian persen saya mengenai ekonomi mikro. Sekian dan terima kasih.